ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Telah kita lihat tadi teman-temannya ada satu orang, kalau nggak salah sih satu penglihatan Pak Git yaitu. Jadi bertahlil. Bertahlil ini kalau nggak salah tempatnya tuh di Alas Purwo ya, dimana di situ tempat peribadatan umat Hindu. Bukan di Bali ya, kalau lihat bentuknya tadi ini di Alas Purwo tuh daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, di situ kan memang salah satu tempat ibadah umat Hindu. Nah ini tuh bertahlil gitu, bertahlil tuh ya la ilaha illallah tapi dengan kencang-kencang, dan di situ lagi ada beberapa umat itu yang sedang sembahyang juga ya. Ya jelas saja ini mengganggu ya, mengganggu sekali gitu. Artinya bukan masalah dia mau menyebut la ilaha illallahnya, mau dia mau menyebut siapapun Tuhannya gitu ya terserah gitu, tapi nggak usah kencang-kencang gitu kan ya, apakah Tuhannya ini budak gitu kan. Jadi yang kalau kejadian seperti ini itu yang jadi malu kan umat Islam sendiri gitu loh. Kalau pagi sendiri oke lah mau bersalawat atau apa di situ ya terserah, tapi kan cukup di dalam hati gitu ya, jangan duduk bersila atau duduk diam saja mengucapkan nama Allah gitu ya, silahkan saja, tidak mengganggu agama yang lain gitu ya. Kalau dia percaya di situ dia bisa menemukan Tuhannya gitu, artinya dengan cara seperti itu. Tapi kenapa harus kencang-kencang? Ini yang jadi masalah kan itu gitu. Kenapa harus kencang? Coba kalau dia duduk diam rapi, maksudnya berduduk bareng dengan umat Hindu gitu ya, tapi doa yang dilakukan beda, asal jangan diucapkan gitu ya, diem aja gitu kan, tidak mengganggu. Kalau kayak gini kan yang pertama dari umat Islam sendiri ini jelas malu gitu, yang artinya itu tempat ibadah agama Hindu. Nah ini di apa istilahnya diberisikin lah dengan itu. Yang kedua jelas dari rombongan yang lain, umat Islam yang lain juga ada yang jelas-jelas ini adalah bid'ah gitu, atau bisa dikatakan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi gitu ya. Jadi pastilah hal seperti ini itu tidak hanya satu pendapat gitu. Biasanya pendapat ulama A dengan ulama B itu pasti beda gitu, ataupun kalau di Indonesia katakanlah bukan sampai kelas ulama, tapi ya kelas penceramah atau pendakwah itu pasti pendapatnya beda-beda. Dan kalau Pak Git sendiri sih nggak masalah gitu, artinya nggak masalah dalam konteks tidak harus mengeraskan suara dan nggak seperti orang kesurupan gitu. Itu kan seperti orang kesurupan gitu ya. Kalau dia duduk rapi, duduk terus bareng dengan umat Hindu ini, istilahnya berbagi dan terjadi toleransi gitu. Kalau caranya begini kan dia mengganggu orang yang sedang beribadah dengan cara agama lain gitu ya. Artinya juga ini sebetulnya juga tidak bertoleransi dengan mengucapkan tahlil di tempat agama Hindu yang pada saat itu sedang beribadah. Dan setiap kejadian seperti ini itu yang terjadi adalah kelompok minoritas ini ya, kalau Pak Git lihat di situ nggak ada misalnya komplain gitu, mereka hanya mendiamkan saja. Mestinya kan harusnya ada ditegur, atau katakanlah ada seperti ini ya, orang yang menjaga di tempat tersebut tuh apa ya, yang bertugas lah, kalau di Bali kayak pecalang atau petugas yang menjaga pura gitu ya. Nah ini menjaga tempat ibadah tuh gimana ya, kalau logikanya ya mestinya kalau kayak di masjid kan ada petugas juga yang menjaga ketertiban gitu ya. Nah kalau ini sudah termasuk melanggar ketertiban, yang artinya yang pertama juga berteriak-teriak, yang kedua juga
tidak melakukan ibadah dengan agama Hindu, ya tapi begitulah nasib minoritas gitu. Artinya kalau dia nanti mau protes langsung, ribut jadi berantem gitu, dibiarin juga ya kayak begitu gitu loh. Dan ini tentu dari pihak agama bukan dari pihak Hindu aja gitu. Dari orang yang beragama Islam sendiri juga malu gitu tentunya ya. Yang kedua juga melanggar lah, istilahnya melanggar toleransi. Nah dari pihak Hindu sendiri juga ya pandangannya, ini kok orang Islam nih maunya aja sih gitu. Maksudnya beribadat dengan cara dia di tempat kita, berteriak-teriak, mengganggu ketertiban umum, yang dimana saat itu juga umat yang beragama Hindu itu beribadah dengan tenang ya. Seharusnya ya kalau dia menyadari kalau dia sebagai umat mayoritas gitu ya, ini ya nggak begitulah ya. Dicontohkan kemarin kasus ini aja kita lari sedikit gitu ya, kasus Prambanan bersalawat gitu, yang judulnya Prambanan bersalawat. Prambanan itu memang bukan hanya nama candi aja, tapi juga nama sebuah wilayah ya, wilayah Prambanan gitu. Tapi begitu orang mendengar kata nama Prambanan ya, itu bayangannya adalah Hindu, sebuah candi Hindu, dan dikatakan dengan tema bersalawat ya. Jadi seakan-akan mau merubah konsep Hindu itu yang menjadi bersalawat gitu, Hindu menjadi Arab ya teman-teman. Ya tentu saja ini menjadi istilahnya polemik di sosial media, yang akhirnya pada saat itu kelompok CB Pelopor ya, perkumpulan motor CB itu yang mendukung ini salawatan tersebut, terus akhirnya dengan banyaknya protes gitu ya yang rame di sosmed, itu akhirnya memindahkan tempat salawatnya di tempat lain dan mengubah judulnya atau mengubah temanya, itu tidak menjadi Prambanan bersalawat tapi Pelopor bersalawat. Nah kan ini begitu gitu ya. Tapi ini kan karena ada protes juga. Kalau misalnya ini tidak naik ke ranah nasional ya, atau nggak banyak orang tahu, ini bisa kejadian. Misalnya diam-diam izin sudah dijalankan, tidak istilahnya tidak dipublikasikan dan tidak banyak orang yang tahu gitu, langsung aja bisa terjadi itu teman-teman. Berhubung ini sudah naik ke permukaan yang diketahui orang banyak dan terjadi protes, nah dibatalkan dan dialih namakan dan dialih tempatkan gitu. Dan ini ya menurut Pak Git ya baguslah, timbang menimbulkan gesekan-gesekan, walaupun itu sudah direkayasa, maksudnya dilakukan di zona 3 gitu ya, direkayasa maksudnya jaraknya juga 1 kilo tapi masih dalam komplek Prambanan gitu ya. Ini jadinya seperti itu. Jadi artinya menghargai pendapat orang lain gitu, yang memindahkan tempat dan mengalihkan tempat salawat tersebut. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama ya, dalam sudut pandang Islam juga ini ya tidak benar. Artinya di situ ada umat yang sedang sembahyang, ini mengganggu dengan caranya tadi ya. Bukan caranya, misalnya caranya diem gitu ya, diem aja seperti umat Hindu yang lain. Lafalnya beda, itu kan menurut Pak Git juga nggak masalah lah. Pak Git yakin umat Hindu pun dimanapun gitu, misalnya ada umat Islam masuk gitu ya, terus duduk diem di pura atau di apa, tapi yang diucapkan beda, tidak menyebutkan seperti tadi gitu ya, itu pun nggak ada yang protes gitu. Ini udah di tempat ada orang sembahyang, di depan lagi keras-keras lagi. Nah dari pandangan Islam pun malu gitu, umat Islam sendiri yang pertama. Yang kedua juga ya seperti umat Islam yang dari pandangan lain ya pasti menyalahkan ini, itu adalah kelakuan bid'ah yang jelek gitu. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang Hindu pun ya seperti itu gitu. Yang orang bersembahyang, orang Hindu yang sedang bersembahyang tadi mau negor, nanti takut berantem, dia merasa minoritas gitu ya, mungkin arahnya ke sana gitu. Yang kedua juga menganggap nih orang gimana sih gitu, menyebut lafal Arab di tempat orang Hindu ya. Biasanya orang Hindu di
Jawa itu biasanya yang menggunakan bahasa Sanskerta doanya atau bahasa Jawa kuno. Kejadian ini ya sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu di Alas Purwo, Banyuwangi. Menurut Pak Git, kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali, dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.